Nah, di sini ada dana SPP yang ditanggung, kemudian ada dana pendaftarannya sendiri, kemudian ada dana tunjangan buku. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan dana transportasi ya selama mengambil program ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat di bagian pendaftaran ini sudah mulai 11 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik Bapak Ibu dosen, mahasiswa maupun guru dan tenaga kependidikan. Pada video kali ini kami memberikan informasi yang bagus untuk Bapak Ibu, yakni terkait adanya juknis lengkap bantuan pendidikan yang baru saja di-launching oleh Kementerian Pendidikan. Dan bantuan pendidikan ini merupakan bantuan terbesar untuk tahun 2022. Karena waktunya sangat terbatas, yakni tanggal 14 April sampai dengan Juni 2022, dan pastikan Bapak Ibu mengetahui informasi ini dan dapat mendaftar pada program tersebut. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kami baru saja mendapatkan informasi resmi dari Kementerian Pendidikan. Tentu saja ini terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI bergelar ya Bapak Ibu untuk tahun 2022 bekerja sama dengan lembaga pengelola dana pendidikan yakni LPDP Kementerian Pendidikan. Nah Bapak Ibu, di sini untuk panduan nanti Bapak Ibu bisa baca dan kita akan terangkan secara bertahap. Namun sebelumnya kita akan coba saja lihat dulu di laman resmi beasiswa Kemendikbud ini. Nah, di sini Bapak Ibu silakan nanti login ke beasiswa Kemendikbud.go.id. Nah, di sini sudah disampaikan secara resmi pengumuman dibukanya pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia 2022 untuk April 2022. Nanti kita akan lihat program-programnya. Namun sebelumnya kita akan periksa dulu Bapak Ibu secara resmi ya. Di bagian informasi, Bapak Ibu lihat informasi beasiswa pendidikan Indonesia ini. Ini sangat baik Bapak Ibu ya, kami sampaikan. Nah, untuk unduh daripada buku panduan ini nanti, Bapak Ibu silakan mengakses di bagian informasi tadi, di bagian panduan BPI ataupun beasiswa pendidikan Indonesia. Di antara beasiswa yang diberikan adalah beasiswa S1 ataupun D4 dengan jenis beasiswa untuk guru SMK dalam negeri. Nah, di sini ada daftar perguruan tingginya dan prodi, kemudian juga untuk pelaku budaya. Dan di sini Bapak Ibu bukan hanya S1 ya ataupun D4, ini juga ada S2 dan S3. Sangat banyak Bapak Ibu dan ini tentu saja sangat luar biasa. Ya, program baik ini ditujukan kepada Bapak Ibu yang berstatus dosen, kemudian juga mahasiswa, guru dan tenaga kependidikan serta pelaku budaya. Ya, untuk mengetahui beberapa informasi singkat, kita bisa akses di laman tanya jawab terlebih dahulu. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Apa itu BPI Kemdikbud? Ya, ini Beasiswa Pendidikan Indonesia atau disingkat dengan BPI adalah program beasiswa kerjasama antara LPDP, yakni Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan. Nah, sekarang siapa saja yang dapat mengikuti program ini? Siapa saja yang dapat mendaftar? Kita lihat. Semua warga Indonesia yang memenuhi ketentuan persyaratan BPI, terutama untuk siswa calon guru SMK. Nah, ini Bapak Ibu adalah mahasiswa yang sedang kuliah ya, sedang kuliah untuk jurusan SMK, ini bisa mendaftar kembali mendapatkan beasiswa. Kemudian siswa dan mahasiswa berprestasi, kemudian guru, dosen, lalu ada tenaga kependidikan. Nah, ini Bapak Ibu ya, serta pelaku budaya. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ada informasi penting lainnya yang biasanya menjadi tanda tanya ya bagi peserta yang akan mengikuti program beasiswa, yakni apa saja sih yang ditanggung oleh program ini. Bapak itu kita lihat ya. Nah, di sini ada dua komponen, yakni pertama komponen tentang dana pendidikannya sendiri. Nah, di sini ada dana SPP yang ditanggung, kemudian ada dana pendaftarannya sendiri, kemudian ada dana tunjangan buku, kemudian dana bantuan penelitian dan tesis. Pasti Bapak Ibu yang mengikuti program nanti akan ada penelitian. Nah, ini sudah ditanggung ya, dana bantuan penelitiannya. Lalu ada bantuan seminar juga, dana bantuan seminar internasional khususnya, dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, ini untuk dana secara khusus adalah komponen pendidikan. Kemudian yang kedua juga penting adalah dana biaya pendukung. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan dana transportasi ya selama mengambil program ini.
kemudian ada dana aplikasi visa, kemudian dana asuransi kesehatan, kemudian dana kedatangan, serta dana hidup bulanan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa Bapak Ibu hanya datang membawa kemauan dan keinginan untuk mendapatkan program ini. Nah, kemudian juga ada dana keadaan darurat serta dana tunjangan keluarga bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga yang harus meninggalkan keluarga. Luar biasa Bapak Ibu. Dan untuk pertanyaan lainnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian FAQ ini untuk mengetahui informasi detail. Kemudian kita lihat coba di bagian tata cara pendaftaran. Di bagian tata cara pendaftaran tentu saja kita harus meregistrasi dulu atau membuat akun ya Bapak Ibu di sini. Kemudian nanti kita akan mengisi formulir form beasiswa, baik itu menggunakan NIK atau NISN ataupun untuk dosen NIDN, serta untuk guru dan tenaga kependidikan menggunakan NUPTK. Kemudian ada proses seleksi tentu saja karena ini memang adalah program yang diperuntukkan bagi orang-orang yang layak, serta pengumuman untuk daftar ulang. Nah, di bagian pendaftarannya kita akan lihat proses pendaftaran nanti Bapak Ibu akan mengisi formulir. Tentu saja bagi kita yang berkeinginan, kita belum memiliki akun, kita pastikan daftar dulu di sini ya. Kita coba klik di sini. Nanti silakan Bapak Ibu mengisi tentu saja formulir ini sesuai dengan persyaratan yang diminta. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu ada sumber data yang dijadikan rujukan untuk mengecek kevalidan data Bapak Ibu. Untuk dosen dan mahasiswa nanti kan menggunakan NIDN atau nomor induk dosen dan nomor induk mahasiswa. Ini akan diakses di laman PDDikti untuk memastikan kevalidan ataupun kebenarannya. Kemudian untuk khusus NISN bagi siswa, kemudian NUPTK bagi guru, ini nanti dicocokkan dengan data Dapodik. Dan silakan nanti melakukan pendaftaran dan langkah-langkah selanjutnya. Nah, coba kita lihat saja Bapak Ibu di bagian panduan secara lengkap ya. Nah, di sini di bagian panduan secara lengkap, sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa download di bagian ini ya. Kita ulangi sebentar. Di bagian informasi ya, di sini ya. Informasi, di sini ada link untuk mendownload buku panduan. Nanti juga akan kami selipkan link ini di kolom deskripsi di bawah video. Nah, di bagian buku panduan ini sangat lengkap Bapak Ibu, yang terdiri dari 33 halaman. Tentu Bapak Ibu bisa mengecek satu persatu berdasarkan daftar isi yang ada di sini. Kita akan coba lihat beberapa poin penting, diantaranya adalah jenisnya ya. Jenis beasiswa yang ditawarkan itu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk yang bergelar ya, pastinya kita menginginkan yang bergelar meskipun ada juga yang tidak bergelar. Untuk S1 D4 itu diperuntukkan Bapak Ibu ini untuk calon guru SMK. Ya. Calon guru SMK ini ada dalam negeri yang bergelar. Kemudian pelaku budaya juga S1 D4. Kemudian yang ketiga adalah yang beasiswa Indonesia Maju yang juga merupakan bagian dari program bantuan ini. Kemudian untuk S2 tentu saja ini juga untuk dosen dan guru. Demikian juga untuk S3 untuk dosen dan mungkin tenaga kependidikan dan guru. Nah, kemudian di bagian sasaran penerima ini lebih jelas lagi Bapak Ibu kita lihat untuk S1 D4 calon guru SMK itu adalah lulusan SMK. Nah, ini Bapak Ibu. Dikhususkan bagi mahasiswa semester 1 tahun akademik 2022-2023. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang sekarang sedang berproses untuk mendaftar di perguruan tinggi dapat mengikuti program ini ya Bapak Ibu. Kemudian lulusan SMK yang telah diterima sebagai mahasiswa maksimal semester 3. Jadi kalau adik-adik sudah kuliah pun dapat mengambil program ini. Kemudian untuk guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMK khususnya ya. Tentu saja ini berarti yang belum memiliki gelar S1. Kemudian untuk pelaku budaya ini adalah syaratnya adalah mereka pelaku budaya dan penyuluh kepercayaan. Selanjutnya untuk beasiswa Indonesia Maju ini adalah peserta didik pendidikan menengah berprestasi. Jadi adik-adik lulusan SMA yang berprestasi dapat mengikuti program ini. Namun dengan catatan telah mengikuti program pembinaan beasiswa Indonesia Maju. Namun ada juga untuk siswa atau lulusan pendidikan menengah yang memiliki prestasi pada ajang talenta di tingkat nasional ataupun internasional yang difasilitasi atau diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas ataupun dari ajang non-ajang talenta yang dilaksanakan oleh Puspresnas. Jadi intinya ini adalah untuk siswa-siswi berprestasi. Kemudian untuk S2 dan S3 adalah diperuntukkan untuk dosen juga tenaga kependidikan. Ya juga nanti ada persyaratan-persyaratan pendaftaran yang dapat Bapak Ibu baca di buku panduan ini supaya dapat lebih jelas. Dan yang terakhir informasi pentingnya adalah terkait
waktu ya Bapak Ibu, waktu pendaftaran. Kita lihat di sini di poin ke berapa nih, scroll ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu, poin pentingnya adalah di bagian jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil untuk mengikuti program bantuan ini. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lihat di bagian pendaftaran ini sudah mulai 11 April dan ini waktunya cukup panjang, sekitar 2 bulan sampai dengan 30 Juni 2022. Ya, sebagaimana disampaikan di thumbnail tadi bahwa itu masanya dari 11 April sampai Juni 2022. Karena memang program pendidikan kuliah nanti kan baru bermula pada bulan Agustus ya. Nah, di sini ya. Nah, nanti seleksi administrasinya akan dilakukan di bulan Juli, 1 sampai 15 Juli. Ya, tentu bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti prosedur pendaftaran. Kemudian akan ada seleksi substansi, wawancara, dan pengumuman hasil yang dilakukan di pertengahan Juli sampai akhir Juli. Jika hasilnya memuaskan dan Bapak Ibu dinyatakan beruntung, maka nanti akan mendaftar ulang pada tanggal 1 sampai 16 Agustus 2022. Jadi informasi ini sangat penting Bapak Ibu bagi para dosen, mahasiswa, guru, dan tenaga pendidikan, serta pelaku budaya, dan bahkan juga informasi penting bagi Bapak Ibu sebagai orang tua, mungkin anak-anaknya dapat diarahkan untuk mendapatkan program bantuan yang besar ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu silakan mengakses di laman beasiswa Kemdikbud Go.id, karena ini memang baru saja di launching untuk April ya. Bapak Ibu, program beasiswa yang betul-betul diberikan, diperuntukkan bagi rekan-rekan semua. Semoga dapat kita manfaatkan beasiswa pendidikan Indonesia ini untuk mencapai generasi cerdas untuk Indonesia Emas. Demikian informasi singkat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.